Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia, program studi Teknik Informatika. Video ini adalah merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis objek, yaitu tentang membuat program Java. Untuk membuat program Java, pertama-tama kita membutuhkan aplikasi SAM. Di SAM, kita menyalakan Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya, kita ke Google dan membuka link localhost php-myadmin. Tampilan awalnya seperti ini. Setelah itu kita buat database-nya. Untuk membuat database, kita perlu memberikan nama pada database-nya. Nama database di sini adalah data_mahasiswa. Jika sudah dibuat nama database-nya, bisa langsung di-create saja. Selanjutnya, nama tabelnya. Di sini nama tabel yang saya buat adalah data dengan jumlah kolom 3. Setelah itu langsung di go saja. Tampilannya akan seperti ini, tetapi di sini sudah saya isi. Di nama ini ada name, di bawah name ada nama, di bawah nama ada jurusan. Name di sini tipe datanya integer dengan panjang 9, indeksnya primary auto increment. Lalu pada nama tipe datanya char dengan panjang 30, default null. Dan terakhir jurusan dengan tipe data char panjang 30, default null. Jika sudah membuat tabelnya, bisa langsung di-save. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan data mahasiswanya. Untuk memasukkan data mahasiswanya, kita klik menu Insert. Di sini saya sudah memasukkan datanya. NIM, di sini saya menggunakan NIM saya. Nama, menggunakan nama saya. Jurusan yang saat ini saya tempuh. Jika sudah memasukkan isi dari tabelnya, bisa langsung di go saja. Nah, membuat data mahasiswa lagi bisa mengulangi cara yang sama sebanyak data yang diinginkan. Saya menambahkan dua data mahasiswa lagi, jadi total data mahasiswa saya ada 3. Nah, kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Untuk melihat tampilan seperti ini, teman-teman bisa mengklik di menu Browse. Jika sudah membuat database-nya, selanjutnya kita ke aplikasi NetBeans. Pada NetBeans, kita perlu membuat proyek baru. Nah, di sini, untuk membuat proyeknya, pilih kategori Java dan Project Java Application. Setelah itu di Next. Untuk proyek namanya, saya di sini memberikan dengan nama uas_pbo_name saya. Jika sudah memberikan nama proyeknya, klik Finish. Nah, untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Setelah itu, pada proyek uas_pbo_2019-12035,
itu ada menu library. Pada menu library di sini, klik kanan, lalu add library. Terus pilih library yang MySQL JDBC driver. Habis itu tinggal add library. Selanjutnya membuat codingan dari programnya. Di sini ada package uas_pbo_2019-12-035. Ini merupakan kelompok kelasnya. Di bawahnya ada import java.io.bufferedreader, import java.io.inputStreamReader. Kedua import ini digunakan untuk mengambil input dari keyboard. Di bawahnya ada import java.sql.driverManager, import java.sql.connection, import java.sql.statement, import java.sql.resources. Keempat import ini untuk mengimpor kelas dan interface yang dibutuhkan. Selanjutnya, public class uas_pbo_2019-035. Ini merupakan nama kelas dari proyeknya. Lalu di bawahnya ada static final string JDBC underscore driver untuk menghubungkan Java dan MySQL. Lalu ada static final string db underscore URL merupakan driver untuk database MySQL. Bisa dilihat di sini di sebelah localhost ada data underscore mahasiswa. Di sini data underscore mahasiswa ini diisi sesuai dengan nama database yang sudah dibuat. Di bawahnya ada static final string user untuk username nama database, static final string pass untuk password. Jika tidak ada password, bisa dikosongkan seperti ini. Lalu ada static connection count, merupakan koneksi ke database. Static statement STMT merupakan object statement untuk mengeksekusi query MySQL. Di bawahnya ada static result. setRS merupakan eksekusi query dan simpan hasilnya di objek result. Oke, selanjutnya public static void main dalam kurung string args merupakan main method agar program dapat dijalankan. Lalu dari try sampai count.close. Di dalam metode ini, kita akan melakukan perulangan selama terkoneksi dengan database, dan perulangannya akan berhenti setelah user memilih menu keluar. Lanjut, static void menu. Static void menu merupakan main metodenya nanti agar program dapat dijalankan. Di sini ada sistem out println menu utama. Jadi nanti untuk keluaran akhirnya penggunanya akan melihat tampilan ini. Menu show menu dengan format menu utama, lalu di bawahnya ada pilihan insert data, di bawahnya ada show data, bawahnya lagi ada edit data, di bawahnya lagi ada delete data, dan yang terakhir keluar. Mengapa static void show menu ini harus ada? Karena pada metode sebelumnya
Yang di try sampai count.close ini ada pemanggilan fungsi show menu di bawah while. Maka metode ini harus dibuat untuk keluaran akhirnya nanti. Di dalam metode ini juga menggunakan logika percabangan try, switch case untuk pemilihan menu. Ada pemanggilan metode insert data, pemanggilan metode show data, pemanggilan metode update data, dan pemanggilan metode delete data. Sistem out_println untuk mengeluarkan tampilan dari programnya nanti. Selanjutnya, static void show data. Ini merupakan main method agar program dapat dijalankan. Di bawahnya ada string SQL select bintang from data untuk mengambil data dari tabel data yang sudah saya buat tadi. Lalu ada try. Try ini merupakan penanganan error apabila driver tidak ditemukan. rs_stmt.executeQuery merupakan eksekusi perintah SQL. Lalu ada sistem out_println data mahasiswa STITEC untuk mengeluarkan tampilan dari program akhirnya nanti. Lalu ada inName, rs_get_inName, pemanggilan data name, string nama, rs_get_string dalam kurung nama, pemanggilan data namanya, string jurusan, rs_get_string dalam kurung jurusan, pemanggilan data jurusan. Lalu ada sistem out_println dalam kurung string format, name, nama, jurusan. Selanjutnya ada codingan static void insert data. Static void insert data merupakan main method agar program dapat dijalankan. Try untuk penanganan error apabila driver tidak ditemukan. Sistem out_print dalam kurung name untuk mengeluarkan tampilan dari programnya nanti. inName integer parseIn input readline merupakan inputan yang diambil dari user. Sistem out_print dalam kurung nama merupakan untuk mengeluarkan tampilan dari program. Lalu string nama input readline.trim merupakan inputan yang diambil dari user. Lalu sistem out_print dalam kurung jurusan untuk mengeluarkan tampilan dari program. String jurusan dalam kurung string jurusan input readline.trim merupakan inputan yang diambil dari user. Lalu ada string SQL insert into data, name, nama, jurusan, value. SQL string.format. Ini merupakan query untuk menyimpan data inputan dari user. Lalu ada stmt execute merupakan script simpan data. Selanjutnya, codingan update data. Static void update data merupakan metode agar program dapat dijalankan. Try merupakan penanganan error apabila driver tidak ditemukan. Sistem out_print name yang mau diedit untuk mengeluarkan tampilan dari programnya. inName integer parseIn dalam kurung input readline merupakan inputan yang diambil dari user. Sistem out_print dalam kurung nama untuk mengeluarkan tampilan dari program. Lalu string nama input readline.trim merupakan inputan yang diambil dari user. Lalu ada sistem out_print dalam kurung jurusan
untuk mengeluarkan tampilan dari program, string jurusan input readline .trim merupakan inputan yang diambil dari user. String SQL update data set nama jurusan where name SQL string.format merupakan query untuk update data inputan dari user. STMT execute merupakan script update datanya. Selanjutnya, codingan delete data. Di sini ada static void delete data merupakan metode main agar program dapat dijalankan. Try merupakan penanganan error apabila driver tidak ditemukan. System out print merupakan keluaran dari tampilan programnya nanti. Ini integer parse in dalam kurung input readline merupakan inputan yang diambil dari user. String SQL string format delete from data where name merupakan query hapus. Lalu stmt.execute merupakan script hapus datanya dari database. System out println dalam kurung data telah terhapus merupakan keluaran dari programnya nanti. Nah, jika sudah membuat codingan dari Java CRUD-nya ini, kita bisa langsung nge-run program tersebut. Tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat pada menu utama ada insert data, show data, edit data, delete data, dan keluar. Menu utama ini keluaran dari codingan static void show menu. Nah, selanjutnya kita memilih nomor 1 untuk insert data. Pada insert data di sini kita harus memasukkan name, nama, dan jurusan. Di sini saya sudah memasukkan name 2019-12-001 dengan nama Ika Dharma, jurusan Teknik Informatika. Habis itu tinggal di enter saja. Maka keluarannya yaitu akan seperti menu utama tadi, insert data, show data, edit data, delete data, dan keluar. Selanjutnya kita langsung pilih saja ke pilihan nomor 2, yaitu show data. Show data di sini adalah untuk menampilkan data mahasiswanya. Bisa dilihat di sini sudah masuk data mahasiswa yang baru saya input tadi, yaitu Ika Dharma. Habis itu di enter saja. Lanjut ke pilihan nomor 3, ada edit data. Di edit data ini adalah untuk mengedit datanya. Barangkali ada yang salah atau ada yang kurang bagus. Nah, di sini name yang mau diedit perlu dimasukkan dulu, yaitu 2019-12-001. Namanya dari Ika Dharma saya rubah menjadi Ika Dharmayanti. Jurusannya tetap sama, yaitu Teknik Informatika. Jika sudah, langsung di-enter saja. Selanjutnya kita ke pilihan 4. Pilihan 4 ini yaitu kita menghapus datanya. Untuk menghapus datanya kita perlu menginputkan NIM yang mau dihapus dulu. Di sini saya ingin menghapus NIM 2019-12-057. Jika di-enter, maka datanya telah terhapus dari database. Selanjutnya, menu terakhir, yaitu keluar, pilihan keluar. Jika di-enter, maka program kita sukses dijalankan.
Sekian penjelasan tugas yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.